Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Iya. Malam ini buat melengkapi pemahaman di cerita Sirah Nabawi ya. Papa akan cerita tentang dua negeri penting. Yang pertama adalah Sabah. Sekarang ini namanya Yaman. Kemudian negeri kedua adalah Abyssinia atau dipanggil dulu Habsya. Sekarang namanya Ethiopia. Oke, yang pertama tentang Sabah. Nanti ini akan berkaitan dengan cerita Sirah Nabawiyah sehingga perlu diberitahukan dari awal-awal. Sabah ini pertama kali kita tahu dari Quran. Nah, dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 26, langsung Bapak ceritain artinya aja ya. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman yang lagi buat apel besar bala pasukannya. Nah, dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata Nabi Sulaiman ya, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang gak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau nanti aku sembelih jika benar-benar dia datang kepadaku dengan terang." Setelah itu gak lama kemudian Hudhud datang. Lalu Hudhud itu berkata, ini arti dari surat An-Naml ya, "Aku telah mengetahui sesuatu yang Raja Sulaiman belum mengetahui. Aku mau menceritakan kepadamu tentang negeri Sabah. Aku menjumpai yang jadi ratu di sana adalah wanita. Yang jadi raja di sana adalah wanita. Dia dianugerahi segala sesuatu, maksudnya kerajaan ini kaya banget. Kemudian dia tuh punya singgasana yang besar. Kemudian aku melihat dia dan kaumnya itu menyembah matahari, jadi bukan menyembah Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah. Jadi setan itu pengen supaya manusia itu nggak nyembah Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi ini adalah berita pertama yang kita dapat di Quran tentang negeri Sabah. Nah, kerajaan Sabah itu kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi tahun 1000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Nah, di zaman itulah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Nah, kita kembali ke ini kita. Ini adalah kerajaan Sabah. Daerah ini adalah lokasi bendungan Sabah yang zaman dahulu yang dibangun di tahun 800 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu 0 Masehi itu adalah ketika Nabi Isa lahir ya. Nah, itu cerita tentang Sabah. Kenapa Papa ceritakan di awal-awal? Yang pertama adalah sebab nanti dari Sabah ini
datanglah kaum Jurhum yang akan menemani Nabi Ismail di kota Mekah. Kemudian Nabi Ismail itu menikah dengan seorang putri dari Saba. Nah, itulah kenapa Saba itu perlu diceritakan dari awal-awal. Kemudian nanti akan datang lagi cerita mengenai tahun gajah, di mana pasukan bergajah yang datang dari arah Yaman, dari arah Saba ini menyerbu ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu datang dari arah Saba ketika Saba itu dikuasai oleh kaum Nasrani yang berasal dari Abyssinia atau Habsyah. Ini adalah negeri kedua yang Papa mau ceritakan, yaitu Abyssinia atau nama lainnya Habsyah, yang zaman sekarang namanya Ethiopia. Sekarang mau tanya, siapa jenderal yang memimpin kaum bergajah untuk menghancurkan Ka'bah? Ya, dia namanya Abraha. Oke. Kemudian Habsyah atau Abyssinia itu menjadi tempat hijrah pertama dari kaum Muslim ketika mereka itu ditindas oleh kaum Quraisy. Jadi Muslim mereka berhijrah dari Mekah, mereka jalan ke Jeddah naik kapal sampai di Abyssinia. Mereka dilindungi oleh seorang raja dari Nasrani yang akhirnya beliau dengan ilmunya mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sampai di sana. Oke, jadi malam ini dapat ilmu dua negeri yang penting. Yang pertama adalah negeri Saba yang memiliki dulu ratunya bernama Ratu Balqis, dulunya menyembah matahari, kemudian akhirnya jadi Muslim. Kemudian sejarah berputar sehingga kaum Saba itu meninggalkan Islam, sehingga Allah membuat bendungan bendungan Maghrib tadi jebol. Nih, bendungan Maghrib ini jebol. Sehingga banjir semua. Ini lihat dari air dari sini, bendungannya di sini jebol, bendungan yang biasa untuk mengairi akhirnya membanjiri semuanya. Sehingga akhirnya nanti ada kaum-kaum yang berkelana ke arah semua Arab. Salah satunya adalah Jurhum yang nanti bertemu dengan Ismail. Kemudian salah satu putri dari kabilah Jurhum ini menikah dengan Ismail. Negeri kedua adalah Habsyah, Abyssinia, yang akan menjadi negeri yang memerintahkan Abraha, jenderal perang mereka, jenderal perang Nasrani yang menjadi gubernur wilayah Saba setelah mereka kuasai untuk menyerang Mekah. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.